Saya Malvin Indrodepari dengan NIM 525315101. Di sini saya akan merepresentasikan laporan proyek UAS rekayasa laporan proyek dan UAS rekayasa perangkat lunak. Sebelum masuk ke inti pembahasannya, kita mulai dulu dengan ilustrasi. Dosen masuk kelas, ya kan, lalu ngeluarin kertas absen. Kertas itu muter dari bangku ke bangku, ada yang lupa tanda tangan, ada yang nitip ke temennya, terus di akhir semester dosennya harus rekapitulasi manual satu-satu. Itulah masalah yang dicoba diselesaikan lewat perancangan sistem ini, yaitu sistem absensi online mahasiswa berbasis Android menggunakan QR Code, sebuah solusi digital yang bikin proses absen jadi lebih cepat. Nah, latar belakangnya sini yaitu uh, jadi sistem absensi manual yang masih dipakai kertas itu punya beberapa kelemahan serius. Pertama, prosesnya lambat. Bayangin satu kelas isi 40 orang, kertas absen harus muter dulu ke semua orang sebelum kuliah benar-benar dimulai. Kedua, rawan manipulasi alias teman yang titip absen. Ketiga, rekap datanya melelahkan. Dosen harus hitung sendiri atau secara manual menghitung kehadiran si A dan berapa persen kehadirannya si B. Nah, di sisi lain, hampir semua mahasiswa dan dosen punya smartphone dan Android. Jadi, kenapa tidak kita manfaatkan teknologi yang udah ada di kantong semua orang ini? Disinilah solusi yang ditawarkan, yaitu menggunakan QR Code sebagai media verifikasi kehadiran QR Code-nya. QR Code-nya bersifat dinamis, artinya QR Code ini selalu berubah dan cuma berlaku selama sesi kelas aktif. Baik, kita masuk ke rumusan masalah. Rumusan masalah pertama ini ada bagaimana merancang sistem absensi online berbasis Android yang memanfaatkan teknologi QR Code. Kedua, bagaimana sistem dapat memenuhi kebutuhan fungsional seluruh aktor, yaitu administrator, dosen, dan mahasiswa. Ketiga, bagaimana merancang model UML yang tepat untuk menggambarkan alur kerja sistem absensi berbasis QR Code tersebut. Lalu tujuannya di sini adalah merancang sistem absensi online mahasiswa berbasis Android yang memanfaatkan QR Code sebagai media verifikasi kehadiran. Lalu kedua, mengidentifikasi dan mendokumentasikan kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem secara terstruktur. Ketiga, membuat perancangan perangkat lunak menggunakan diagram UML yang mencakup use case diagram, activity diagram, sequence diagram, collaboration diagram, class diagram, dan state diagram. Nah, manfaatnya di sini bagi mahasiswa itu mempermudah proses absensi dan memantau riwayat serta presentasi kehadiran secara mandiri. Untuk bagi dosen, yaitu memudahkan pengelolaan sesi absensi, pemantauan kehadiran secara real-time, dan pengunduhan laporan. Bagi administrator, menyederhanakan pengelolaan data pengguna, mata kuliah, kelas, dan laporan sistem secara terpusat. Lalu bagi institusi, meningkatkan efisiensi dan akurasi pengelolaan data dan kehadiran mahasiswa secara keseluruhan. Baik, kita di sini masuk ke bab 2, yaitu analisis kebutuhan sistem. Sekarang kita lihat gambaran besar cara kerja sistemnya. Simple, hanya ada 4 langkah utama yang langsung bisa kita baca dari deskripsi laporan ini. Nah, yang pertama itu langkah pertama, dosen buka sesi. Dosen login ke aplikasi, pilih jadwal kuliah hari ini, tentukan berapa lama sesi absensinya, lalu tekan tombol buka sesi absensi. Langkah kedua, QR Code muncul. Sistem otomatis generate QR Code khusus untuk sesi itu. Dosen tinggal tunjukin QR Code ini ke layar atau proyektor di depan mahasiswa. Langkah ketiga, mahasiswa nge-scan. Mahasiswa buka HP, lalu buka aplikasi di HP mereka. Scan QR Code pakai kamera dan selesai. Kehadiran langsung tercatat secara otomatis. Dan langkah keempat, data tersedia secara real time. Dosen bisa langsung lihat siapa saja yang udah absen, dan kalau selesai, laporan langsung bisa diunduh dalam format PDF atau Excel.
Nah, masuk sini ke kebutuhan fungsional. Sebelum itu kita masuk ke identifikasi aktor. Nah, dalam sistem ini ada 3 aktor utama yang berinteraksi dengan aplikasi. Yang pertama itu ada administrator. Ini adalah pengelolaan sistem di balik layar. Admin yang bertanggung jawab mengelola data mahasiswa, dosen, mata kuliah, kelas, sampai akun pengguna. Admin juga bisa melihat laporan absensi secara menyeluruh dari semua kelas. Yang kedua, dosen. Dosen adalah pengguna utama untuk operasional harian. Tugasnya antara lain mengelola jadwal kuliah, membuka dan menutup sesi absensi, menampilkan QR Code, dan mengubah status kehadiran mahasiswa secara manual kalau ada kondisi khusus. Ketiga, mahasiswa cukup login, scan QR Code, dan bisa langsung lihat riwayat kehadiran serta persentasenya per mata kuliah. Dari 3 aktor ini, berhasil mengidentifikasi 18 kebutuhan fungsional, yaitu fitur apa saja yang harus ada di sistem ini. Ini semua dokumentasi lengkap di tabel yang ada di laporan. Dan beberapa yang paling penting diantaranya adalah sistem yang harus bisa generate QR Code untuk otomatis setiap sesi dibuka. Mahasiswa harus bisa absen hanya dengan scan QR Code dalam maksimal 3 langkah interaksi. Sistem harus bisa ekspor ke PDF atau Excel dan tidak boleh ada duplikasi absen. 1 mahasiswa, 1 absen per sesi. Selain itu kami juga menetapkan 7 standar kualitas sistem, mulai dari keamanan pakai, enkripsi JWT, dan dari performa scan harus selesai di bawah 3 detik, sampai sistem harus tahan pakai oleh minimal 500 pengguna secara bersamaan. Baik, saya Abdi Rahendra akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Nah, sekarang kita masuk ke perancangan UML. Nah, kita langsung saja ke bentuk diagramnya, yaitu use case diagram. Nah, di sini terdapat menjelas ada 3 aktor, yaitu administrator, dosen, dan mahasiswa. Nah, di sini ada kotak besar yang bertuliskan sistem absensi online berbasis Android. Dan di luar kotak ada 3 aktor yang saya sebutkan tadi. Masing-masing dihubungkan ke use case atau fitur yang bisa mereka akses. Nah, ada dua relasi yang kita patut perhatikan, yaitu pertama tanda include, itu artinya ada fitur opsional yang bisa diperluas. Misalnya, maaf, pertama adalah tanda include, ini artinya sebuah use case wajib dilakukan lebih dulu. Contohnya, semua utama di sistem ini punya relasi include ke login. Artinya mau kita lakuin apapun di dalam aplikasi itu, kita harus login dulu. Nah, kemudian ada tanda extend. Nah, ini adalah fitur opsional yang bisa kita perluas nanti. Misalnya ketika dosen sedang tetap hadir, ada opsi tambahan untuk mengubah status kehadiran mahasiswa secara manual. Tapi itu nggak wajib, karena kan kita udah pakai sistem otomatis. Nah, kemudian di sini ada activity diagram. Nah, kalau use case diagram ini menjawab apa yang bisa kita lakukan. Nah, kalau activity diagram ini kita membahas tentang bagaimana sih langkah-langkahnya. Nah, kami membuat beberapa activity diagram. Yang pertama ada activity diagram login, membuka sesi absensi, scan QR code, dan lapor absensi. Tapi kita di sini fokus dulu membahas tentang scan QR code, karena ini paling menarik lah untuk kita bahas. Nah, alurnya begini. Mahasiswa buka menu absensi, kamera aktif. Nah, maka itu mahasiswa mengarahkan kamera itu ke QR code. Nah, jika sistem membaca dan lalu mereka membaca dan mendekode QR code. Nah, kalau kita QR code itu berhasil terbaca, maka akan ada validasi, yaitu QR code itu valid. Nah, tapi itu pertanyaan lagi,
sesinya masih aktif atau tidak. Nah, sedangkan jika QR code tidak berhasil dibaca, maka akan mendapatkan pesan yaitu QR code tidak terbaca dan coba lagi. Maka mahasiswa wajib untuk mengulanginya sekali lagi. Lanjut kalau pertanyaan pada QR code atau sip, jika iya maka akan memvalidasi lagi, yaitu apakah mahasiswa akan terdaftar di kelasnya atau enggak. Nah, kalau iya, maka akan ditanya lagi apakah mahasiswa sudah ada di sesi ini. Nah, kalau sudah maka akan menampilkan pesan sesi sudah tercatat sebelumnya. Namun, jika kita balik ke QR code valid atau sesi masih aktif, nah, jika hasilnya tidak, maka akan menunjukkan pesan yaitu sesi sudah berakhir atau QR code tidak valid. Nah, jika mahasiswa itu tidak terdaftar di kelas ini, maka sama juga akan menampilkan pesan kalau dia itu tidak terdaftar di dalam kelas ini. Kemudian, jika mahasiswa belum di dalam sesi ini, maka sistem itu menyimpan data kehadiran dengan timestamp, yaitu waktu. Status absensinya habis, lalu sistem menampilkan notifikasi, yaitu absensi tercatat. Nah, itu akan masuk ke dalam database-nya. Kemudian kita masuk ke sequence diagram. Di sequence diagram ini lebih ke komunikasi antar komponen dalam sistem. Nah, dilihat dari sudut pandang waktu, jika kita lihat siapa yang kirim pesan ke siapa dan dalam urutan apa. Nah, misalnya di sequence diagram QR code ini, kita lihat ada 4 kolom mahasiswa Android. 4 kolomnya itu ada mahasiswa, Android, aplikasi Android, absensi kontrol, dan database. Nah, mahasiswa itu minta scan. Lalu Android aplikasinya itu akan mengaktifkan kamera. Nah, setelah QR code terbaca, Android app akan kirim datanya ke aplikasi controller di server. Server lalu mengquery ke database untuk validasi. Database kirim balik statusnya apakah sudah masuk atau belum, dan kalau valid, aplikasi controller simpan data asumsi. Lalu kirim konfirmasi ke aplikasi Android. Dan mahasiswa akan melihat notifikasi kalau mereka itu sudah sukses. Nah, diagram ini sangat membantu pas nanti kita membuat sistem untuk kita praktekkan. Karena kita sebagai pengembang mungkin langsung tahu mana titik akhirnya yang perlu dibuat dan apa yang perlu dikirim antar layer. Kemudian kita masuk ke diagram selanjutnya, itu collaboration diagram. Nah, dapat dilihat itu ini kolaborasi dari masing-masing diagram yang kita sebutkan ya. Nah, kolaborasi diagram ini mirip dengan sequence diagram, tapi fokusnya beda. Kalau tadi sequence diagram itu dia menentukan urutan waktu. Nah, kalau collaboration diagram itu menentukan hubungan struktural antar objek. Di diagram ini bisa kita lihat objek-objek yang terlihat dalam proses scan QR code. Ada mahasiswa, aplikasi Android, aplikasi controller, QR code, sisi absensi, dan database. Lalu, bagaimana mereka saling berinteraksi satu sama lain? Nah, angka-angka di setiap panel itu menunjukkan urutan pesanannya. Jadi, meski tampilannya berbeda, informasi akan saling melengkapi dengan sequence diagram. Nah, kemudian kita masuk ke kelas diagram. Nah, kita lihat bentuknya tidak familiar kan, bentuknya kayak database gitu, kayak IRD. Kelas diagram ini adalah cetak biru itu struktur database dan kode program kita. Di sini kita bisa mendefinisikan objek atau entitas yang ada di dalam data beserta atribut dan metodenya. Nah, sesi kami ini punya 10 kelas utama. Ada unsur mahasiswa, dosen, admin, mata kuliah, jadwal kuliah, kelas, sesi absensi, QR code, absensi, dan laporan. Nah, ada beberapa relasi menarik di sini, yaitu inheritance, yaitu mahasiswa, dosen, dan admin semuanya mewarisi kelas user. Nah, kita bisa lihat dosen ada user, mahasiswa ke user, lalu admin action ke user. Nah, mereka tuh punya tipe yang sama gitu lah. Kayak misalnya email, paspor. Nah, tapi masing-masing punya atribut dan metode yang tambahan sesuai perannya masing-masing. Kayak admin kan bisa melakukan banyak hal ketimbang mahasiswa dan dosen. Komposisinya sesi
Lalu kedua adalah komposisi sesi absensi menghasilkan QR code, dan jadwal kuliah itu terdiri dari sesi absensi. Kemudian ada dependensi, yaitu kelas laporan bergantung pada data dari kelas absensi. Lalu berikutnya ada diagram namanya state chart diagram. Nah, diagram ini memetakan semua kemungkinan status dari sebuah objek sepanjang siklus hidupnya. Di sini kita fokus ke objek absensi. Siklus objek absensi, mahasiswa bisa berada di 6 kondisi yang berbeda. Nah, kalau mahasiswa belum absen, maka ini kondisi awal ya. Dan begitu sesi buka, tapi mahasiswa itu belum scan gitu QR code-nya. Kemudian ada hadir, yaitu mahasiswa berhasil scan dan lewat dan dalam waktu normal, sehingga kita nggak terlambat. Dulu ada terlambat, yaitu mahasiswa scan tapi sudah lewat dari waktunya atau mereka terlambat. Lalu ada tidak hadir, sesinya udah ditutup dan mereka nggak bisa scan lagi. Kemudian tidak hadir, kemudian izin disakit, dosen itu mengubahnya itu secara manual. Jadi kalau kita misal izin, nah dosen itu otomatis menurut kita tuh sakit atau izin. Lalu ada dikunci. Nah, ini adalah kondisi endpoint atau final tadi setelah laporan setelah tangkap absensi di apa itu nggak bisa lagi diubah. Nah, biasanya pas kita udah mulai akhir semester. Nah, step ini penting kali untuk memastikan apakah sistem itu benar-benar punya celah atau enggak. Nah, setiap kondisi sudah dipikirkan dan kita buat itu dengan benar. Nah, lalu saya akan bahas tentang penutupnya. Dari yang saya tadi sampaikan tadi dan teman saya sampaikan, kami menemukan beberapa hal, yaitu pertama, kami berhasil merancang sistem absensi berbasis Android berbasis QR code sesuai dengan tugas proyek dan UAS yang diberikan, yang efektif dan mencegah kekurangan absen dan tidak terpaku lagi pada pakai mode yang lama, yaitu dengan kertas. Kita tuh lebih praktis hanya memakai handphone saja. Kedua, kami mengenalkan 18 kebutuhan fungsional dan 7 kebutuhan non fungsional yang jadi fondasi item. Nah, itu sudah disebutkan atau dijelaskan oleh teman saya tadi. Nah, ketiga, seluruh sistem itu sudah kita visualisasikan lewat 6 jenis diagram UML yang saling terintegrasi dari use case sampai state chart, sehingga rancangan ini sudah paten untuk atau sudah bagus kalau kita selanjutnya, yaitu tahap untuk membuat programnya. Nah, di depannya ada beberapa saran atau rekomendasi untuk pengembangan lebih lanjut. Nah, kita tuh bisa menambahkan fitur verifikasi pakai GPS. Nah, supaya mahasiswa itu benar-benar lewat di kampusnya itu untuk absen. Jadi mereka tuh nggak bisa mencurangi kalau mereka tuh absen tapi mereka tuh di rumah. Terus kedua adalah tambahkan notifikasi push, yaitu mereka setiap mereka sampai 4 kali absen, mereka apa mau sampai 4 kali absen mereka akan dapat peringatan gitu kalau mereka tuh waktu jatuh absen itu sudah habis. Nah, kemudian ketiga adalah kita tuh bisa pakai kita integrasikan ke sistem daring seperti Sipda mungkin. Nah, supaya data mahasiswa itu lebih jelas dan jadwal itu bisa sinkron otomatis. Nah, sekian dari presentasi kami. Saya Mofil Malvin dan saya Abdi. Nah, bila kami ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih banyak.